Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Pramudito Masa Putra dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Gerakan Pramuka. Mulai dari pasal 1 hingga pasal 19. Pasal 1 ayat 1 berbunyi, Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Pasal 1 ayat 2, pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan dharma pramuka. Pasal 1 ayat 3, kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Pasal 1 ayat 4, pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Pasal 1 ayat 5, gugus depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Pasal 1 ayat 6, pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Pasal 1 ayat 7, satuan komunitas pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Pasal 1 ayat 8, Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Pasal 1 ayat 9, Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Pasal 1 ayat 10, Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkat wilayah. Pasal 1 ayat 11, Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Pasal 1 ayat 12, Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat 13, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dari perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pasal 1 ayat 14, Menteri adalah menteri yang membidangi urusan pemuda. Cukup sekian dari pasal pertama. Lanjut ke pasal kedua. Pasal kedua berbunyi, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Lanjut ke pasal 3. Pasal 3 berbunyi, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pasal 3 poin A, pendidikan dan pelatihan pramuka. Poin B, pengembangan pramuka. Poin C, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan poin D, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Lanjut ke pasal 4. Pasal 4 berbunyi, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Oke, lanjut ke pasal 5, berbunyi, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6, poin 1, Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Poin 2, Kode kehormatan pramuka terdiri atas satya pramuka dan dharma pramuka. Poin 3, Kode kehormatan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Poin 4, Satya Pramuka bagaimana dimaksud pada ayat 2 yang berbunyi,
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat, serta menepati dasar Dharma Pramuka. Poin 5, Dharma Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berbunyi, Pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil, dan gembira. Hemat, cermat, dan bersahaja, disiplin, berani, dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, dan suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, lanjut ke pasal 7. Pasal 7 berbunyi di poin pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan kepada Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Poin kedua, kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksud untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan, dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode. Lanjut ke pasal 9 berbunyi, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri poin A, kecakapan umum, dan poin B, kecakapan khusus. Pasal 10. Poin pertama, kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Poin kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang berbentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Poin ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Di poin 3 terdapat 3 poin. Poin pertama, di depan menjadi teladan. Poin kedua, di tengah membangun kemauan. Poin ketiga, di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Lanjut ke pasal 11. Pasal 11 berbunyi, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal ke-12 berbunyi, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan, yaitu poin pertama, siaga, poin kedua, penggalang, poin ketiga, penegak, dan poin keempat, pandega. Lanjut ke pasal 13, poin pertama, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Poin kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Poin ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Lanjut ke pasal 14. Poin pertama, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Poin kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Poin ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Lanjut ke pasal 15. Pasal 15 berbunyi, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-16. Satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Lanjut ke pasal 17. Poin pertama, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan pada pihak yang berkepentingan.
Poin kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang satuan pendidikan kepramukaan. Poin ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Poin keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Poin kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Lanjut ke pasal 18. Poin pertama, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidik kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Poin kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal ke-19, poin pertama, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Poin kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Poin ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Oke, cukup sekian yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.